Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Salam. rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat, nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali walaupun dalam keadaan virtual seperti ini. Salam dan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu, eh, sebelum kita mulai, saya mau cek-cek dulu ya, apakah sudah selesai mengajarkan semua kuis perkenannya? Ibu Amilda sudah, Bu? Ataukah sudah ada yang memulai praktik menggunakan software kami, Losari? Saya belum, Pak. Sudah. Sudah ya. Bagaimana, Bu, yang sudah coba? Apakah ada kendala atau seperti apa, Bu? Alhamdulillah lancar dan hasilnya sama persis dengan hasilnya Mas. Sudah. Terima kasih, Bu Nunungnya sudah melakukan validasi. Baik, Bapak Ibu ya, saya langsung masuk ke materi yang kedua terkait dengan pekan kedua ini, yaitu bagaimana kalau model formatif, ya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan terkait dengan kasus yang mediasi bertingkat ya atau berjenjang. Oke, jadi ada dua topik malam ini ya, semoga waktunya cukup, yaitu eh, model-model formatif dan mediasi bertingkat. Oke, nah ini kita review dulu ya, review dulu pembelajaran kita yang sebelumnya terkait dengan buku ini. Sudah nampak Bu bukunya di situ? Sudah, Pak. Sudah ya, makasih Pak Aris. Ini buku yang menjadi referensi saya, salah satunya untuk membuat software ya. Ini menggunakan R. Kemudian kalau kita cermati, ini penulisnya, ini Hair ya. Beliau ini memang fokus di penelitian yang sifatnya laten ya. Kemudian ini Butir soal atau item analysis adalah proses. ini Nicholas Dang, Samre. Inilah dua orang yang membuat package-nya ya. Sekaligus mereka ini juga adalah salah satu penulis atau pengembang dari Smart PLS ya. Ini juga Christian. Ini salah satu penemu ya. Ini Smart PLS. Oke, di buku ini Bapak Ibu eh, ada beberapa daftar isi ini yang saya ikuti ya seluruhnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian ini formatif ya, sudah bab 5 ya. Tapi sebelum masuk ke situ kita bisa melihat kembali ya apa-apa yang menjadi kriteria dalam pola data Smart PLS atau menggunakan package ini ya. Jadi dia menggunakan package di R Studio ini namanya SEM in R. Itu juga Punya fokus package yang saya pakai dari untuk apa namanya? Package yang saya pakai untuk mengembangkan Losari ya. Namanya Sam in R. Kalau Bapak Ibu mau apa namanya? Mau melakukan secara manual itu bisa mengikuti buku ini ya, namanya Sam in R. Oke. Nah, ini namanya ya Sam in R package. Nanti saya akan praktekkan di sini ya. Ini Sam in R. Pekan lalu sudah saya praktekkan juga ya terkait dengan package ini. Nah, kemudian di beberapa isi buku ini juga ya sudah dijelaskan bagaimana kriteria-kriteria dalam mengolah data ya. Ini pekan lalu sudah selesai kita bahas, yaitu reflektif ya, reflektif, yaitu ini dia alurnya ya. Ada memeriksa indikator reliability, kemudian menguji apakah terdapat internal consistency reliability, ya, reliabilitas konsistensi internal, convergent validity,
kualitas diskriminan ya, dan beberapa yang telah kita praktekkan pekan lalu. Eh, Di sini ada beberapa kata yang menarik ya, khususnya di internal consistent reliability ini. Nah, sekarang Bapak Ibu kita fokus kepada yang formatif ya. Berarti kita sudah masuk di bab 5 ini ya, terkait formatif. Nah, apa itu formatif ya? Kita ulas kembali ya materi kita, yaitu eh, ada dua komponen ya. Ada dua komponen yang menjadi apa namanya eh, pertimbangan kita dalam mengolah data sampel S ya. Ada dua komponen, yaitu outer model dan inner model. Oke. Outer model yaitu sering disebut dengan model pengukuran. Ini namanya model pengukuran. Kemudian inner model adalah model struktural. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, maka yang di dalam ini namanya inner. In ya, di dalam inner. Yang di luar-luar ini yaitu outer. Artinya kaitan antara indikator dengan masing-masing latennya. Atau kaitan antar indikator di berbagai laten. Ya, nanti ada namanya discriminant validity. Lalu kalau kaitan antara sebab akibat laten ini disebut sebagai inner model. Ini kita sudah praktekkan pekan lalu ya. Ini kita sudah praktekkan pekan lalu eh, terkait dengan model strukturalnya. Oke. Nah, sekarang ini juga kita sudah bawakan materinya ya pekan lalu terkait dengan perbedaan antara apa namanya formatif dan reflektif. Kalau kita mengulang kembali Bapak Ibu di sini bahwa eh, yang formatif itu panahnya ke dalam ke konstruk ya, sedangkan reflektif itu panahnya keluar ke indikator. Ini menunjukkan bahwa suatu konstruk digambarkan atau dicerminkan atau direfleksikan oleh indikatornya. Sedangkan ini konstruknya yang panahnya seperti ini, artinya konstruk ini dibentuk ya, atau form ya, dibentuk dari indikator-indikatornya. Oke, ini sudah clear ya, terkait konsepnya yang mana itu reflektif dan yang mana itu formatif. Kalau kita telusuri lagi Bapak Ibu ini ya, ini sama halnya dengan pekan lalu ya, bahwa model reflektif itu ya panahnya memang bergerak dari konstruk ke indikator. Contoh misalnya kepuasan pelanggan direfleksikan oleh kemungkinan merekomendasikan dan kesediaan membayar lebih ya. Kemudian kalau ini yang formatif misalnya status sosial ekonomi dibentuk oleh pendapatan, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Oke. Nah, kalau pekan lalu kalau tidak salah saya praktekkan ya seperti kue atau gorengan bakwan ya. Misalnya air, gula, terigu ya, wortel itu semua membentuk bakwan. Berarti yang tadi itu yang saya sebutnya adalah formatif. Kalau misalnya terkait dengan bakwan misalnya enak, gurih, harganya murah dan seterusnya itu namanya reflektif. Artinya mencerminkan kondisi bakwannya. Oke, kemudian lebih lanjut lagi bahwa ini adalah bentuknya yang formatif ya, itu mirip dengan regresi berganda. Ya, formatif itu mirip regresi berganda. Ini disebut sebagai sebab satu, sebab dua, sebab tiga, sebab empat dan seterusnya. Kalau reflektif itu ini menggunakan faktor analisis ya, ininya. Jadi panahnya ke depan, ini keluar ya, keluar ke indikator. Oke. Nah, kemudian pada formatif itu Bapak Ibu ya, berdasarkan di buku ini, yang tadi bukunya, oke, ini itu langkah pertama yang kita harus cek adalah convergent validity, yaitu ini mengecek dulu apakah terjadi multikolinitas atau tidak. Ya, kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Karena memang formatif itu mirip regresi berganda. Regresi berganda itu kalau maupun dugaannya tidak berbias, berarti eh, masing-masing sebab ini tidak boleh berkorelasi tinggi.
yaitu regresi berganda. Sehingga di Smart di PLS juga ini diasumsikan bahwa tidak boleh ada indikator yang memiliki korelasi yang tinggi. Ya, kalau di formatif ya, kalau di repetitif harusnya memang tinggi. Ya, tapi kalau di formatif itu tidak boleh ada korelasi yang tinggi. Sehingga perlu dicek dulu VIP-nya. Apa tuh VIP? Variance inflation faktornya. Ada beberapa referensi mengatakan jangan lewat dari 3. Ada juga beberapa referensi mengatakan jangan lewat dari 5. Ini yang paling umum ya. Ada juga yang mengatakan jangan lewat dari 10, Bapak Ibu. Ya, tapi yang paling populer yaitu 5 ya, angka 5. Oke. Kemudian bagaimana kalau dia tinggi? Jika VIP-nya tinggi, pertimbangkan untuk menggabungkan indikator yang sangat berkorelasi atau menghapus salah satunya. Ya, kalau mau aman ya digabungkan ya, dirata-ratakan. Tapi kalau mau dihapus boleh juga asalkan indikatornya banyak stoknya. Kalau sedikit ya dipertimbangkan untuk menghapus. Oke, jadi langkah pertama adalah mengecek multikolinetasnya ya. Ini langkah pertama. Kemudian di buku ini juga ditulis bahwa langkah kedua yaitu signifikan pada indikator weight-nya. Ini indikator weight atau indikator pembobotan. Ya, nah, berarti kalau begitu Bapak Ibu, ini kita lihat signifikansi bobot indikatornya. Nah, dalam statistika itu dikatakan signifikan apabila biasanya ya itu menggunakan angka alfa 0,05. Berarti dikatakan signifikan kalau nilai p-value kurang dari 0,05. Oke ya, jadi sesuai dengan buku ini. Nah, ada rule ya dari Sempeles ini apa dari formatif ini yang telah dibuat oleh Hare ya dan kawan-kawan. Ini dia rule-nya. Ini khusus untuk formatif ya. Makanya nanti kalau membuat riset yang bentuk pertanyaannya adalah formatif, hati-hati Bapak Ibu ya, hati-hati. Agak panjang memang ini ya. Yang pertama, setelah VIP ya, setelah VIP, dicek dulu apakah indikator weight-nya itu signifikan atau tidak. Ini ya, signifikan atau tidak. Kalau signifikan aman, maka indikator itu dianggap valid. Tapi kalau tidak signifikan, dicek lagi. Apakah loading indikatornya atau indikator loadingnya kurang dari 0,5 atau lebih dari 0,5? Ingat ya, di sini sudah mulai menjas angka 0,5, bukan 0,05 ya, 0,5. Artinya Bapak Ibu, kalau signifikan aman, kalau tidak signifikan dicek lagi indikator loadingnya. Oke, nah, indikator loadingnya kalau lebih dari 0,5 atau sama maka aman. Pertahankan indikator ini walaupun tidak signifikan. Ya, jadi walaupun tidak signifikan dipertahankan. Kalau misalnya dia tidak lebih atau kurang dari 0,5, maka ada dua kemungkinan lagi Bapak Ibu. Ya, lihat signifikansinya pada indikator loadingnya. Ya, kalau dia tidak signifikan maka langsung delete. Kalau dia signifikan maka pertimbangkan untuk dihapus. Karena jangan sampai indikator itu sangat penting ya. Indikator itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi ini alur ya, ini algoritmanya atau flowchartnya. Bagaimana melakukan validasi indikator pada yang formatif. Agak panjang ya, agak panjang ini. Caranya untuk yang formatif Bapak Ibu. Nah, sekarang ya kita masuk ke sini. Ini bukunya Her ya, saya pindahkan ke sini di slide saya. Oke, ini alurnya semua ya di sini mirip yang tadi. Nah, sekarang kita mau langsung melihat ya, langsung praktek ya, langsung praktek supaya tidak terlalu lama. Oke, ini ada soal yang pekan Ya, lalu Pak. kita pakai. Ada baterai. Oke, ini soal yang kita pakai pekan lalu. Misalnya pengaruh kualitas layanan, kualitas makanan, dan suasana restoran terhadap kepuasan pelanggan melalui citra restoran. Di sini saya sengaja membuat satu formatif ya. Pekan lalu ini reflektif semua ya. Ingat Bapak Ibu ya, di praktik kita ini sampai selesai saya hanya menggunakan data dummy ya. Data dummy yang tidak ada jaminan bahwa seluruhnya valid ya.
Saya hanya mempraktekkan caranya saja, mengolahnya bagaimana. Terkait dengan valid tidaknya pada indikator itu perlu pengujian atau pengecekan dari sisi pertanyaan kuesionernya, bagaimana responden menjawab, kemudian bagaimana scoringnya dan seterusnya. Itu agak panjang karena memang butuh dilihat datanya ya. Banyak kasus-kasus yang kami temui bahwa oh ternyata bermasalah pada skala skala datanya. Banyak yang bermasalah cara menyusun pertanyaan, yang pertanyaannya negatif jadi positif atau digabung negatif dan positif dalam satu konstruk. Nah, itu agak panjang ya. Nah, sehingga di beberapa contoh ke depan sampai selesai pelatihan kita ini, saya hanya menggunakan data dummy saja yang akan berulang dengan kalimat-kalimat seperti ini. Oke, Bapak Ibu ya, ini soalnya ya, ini soalnya yang akan kita praktekkan. Anggaplah, coba saya butuh suaranya Bapak Ibu. Yang mana di sini yang formatif? Mungkin ada yang bisa menyebutkan yang mana formatif di sini? KP. KL itu kualitas layanan, KM kualitas makanan, SR itu suasana restoran, CR itu citra rasa, KP itu kepuasan pelanggan. Yang mana formatif Bapak Ibu? Kepuasan pelanggan. Oke, KP. KP, KP ya. Kenapa bisa? panahnya ke dalam. Wah, mantap Bu. Oh, Prof Pemi. Makasih Prof. Oke, panahnya ke dalam katanya ke sini ya ke KP. Oke, sekarang kita akan praktek ya. Eh, Pertama, saya mau menggunakan 3 software ya. Ini, ini namanya Smart PLS. Smart PLS yang versi 4 saya pakai. Bapak Ibu kalau mau, oh saya belum jadi di grupnya. Oke, ini saya sudah gambar Bapak Ibu. Cara menggambarnya sudah saya praktekkan pekan lalu ya. Menggambar satu-satu kalau Smart PLS. Nah, karena KP ini adalah formatif, maka cukup diklik di sini, baru pindahkan ke ini ya, klik ini, import measurement model, supaya panahnya ke dalam. Iya, nah ini kalau eh, apa namanya Smart PLS. Lalu setelah itu kita pilih calculate, lalu PLSM algorithm, kemudian bootstrapping. Oke, setelah itu kita klik start calculation. Ini kalau menggunakan Smart PLS 4. Nah, di sini tunjukkan bahwa ya ini angka-angka dari loadingnya. Kalau kita mau cek apa namanya, kalau kita mau cek, kalau kita mau cek apa namanya ini wake-nya ada di sini ya, outer wake. Oke. Tapi di sini tidak muncul signifikansi. Padahal kata Hare tadi ya bukunya Hare itu harus dicek ke signifikannya. Oke, bukan nilai indikator wake-nya tapi ke signifikannya. Maka di Smart PLS ini mesti di run lagi ya. Ini kita harus run lagi ya. Ini kita run. Oke, bootstrapping, pilih bootstrapping ya. Lalu anggaplah saya mengambil 5.000 terlalu cepat ini ya. Oke, kita pilih ini, kemudian fix supaya hasilnya tidak berubah-ubah. Oke, kemudian start calculation. Oke. Ini kalau menggunakan Smart PLS ya harus banyak diklik. Tapi bagusnya gambarnya bisa diatur. Oke, ini lama ya karena 5.000 ini. Wah, lama juga. Ya. Nah, sambil menunggu itu, saya juga sambil mempersiapkan bagaimana kalau menggunakan R, Bapak Ibu ya. Ini namanya R Studio. Nah, ini paling software populer saya ketika mengolah data. Saya lebih suka yang begini-begini. Ya, yang tampilannya kata-kata seperti ini ya. Oke, jadi kita menggunakan package namanya Library Same in R. Ini dijalankan. Lalu read R untuk membaca CSV.
Kita cari di mana posisi filenya ya. Ini kita Ctrl L, ya. Ini Ctrl Command ya. Ini kita diminta mencari di mana filenya ya. Misalnya kita ambil file mediasi. Ya, ini open ya. Kemudian kita tekan klik kursornya di sini, Ctrl Enter, baru kita view. Oke. Nah, ini dia nilainya apa? Ada tanya KL1, KL2 dan seterusnya. Oke. Kemudian ini kita data data ini untuk membuat apa namanya? Konstruk dengan indikatornya. Nah, ada yang baru di sini Bapak Ibu ya. Kalau dia formatif itu menggunakan wake sama dengan modb. Nah, bagaimana caranya tahu? Ini kita copy, baru kita help, ya, paste, enter. Nah, di sini Bapak Ibu ada keterangan. Kalau dia reflektif itu menggunakan mode A. Kalau dia formatif itu menggunakan mode B. Kenapa? Karena formatif itu regression, ya. Formatif itu regression. Sementara reflektif itu adalah correlation. Oke. Nah, jadi kita menggunakan mode B. Ini saja Bapak Ibu yang berbeda ya. Ini saja. Oke. Kemudian kita buat jalurnya. Kualitas layanan, kualitas makanan, suasana, kepuasan, dan citra. Ini ya. Kualitas layanan, eh, kualitas makanan, suasana, citra ini ya. Citra rasa dan kepuasan. Kemudian citra juga kepuasan. Ini ya. Citra kepuasan. Oke. Ini kita run. Kita run ini menggunakan estimate PLS ya. Nah, saya sengaja buat bootstrappingnya 50 saja supaya tidak terlalu lama ya. Ini summary, kita summary. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Nah, ini R square-nya 0,438. Ini sama ya. 0,438. Kalau yang citra 0,021. 0,021. Kalau adjust apa namanya? Kualitas layanan kepuasan itu 0,517. Ini juga kualitas layanan ada di pet ya, ada di pet. Ini kualitas layanan kepuasan. Manakah LKP ini? 0,517 ya, sama. 0,517. Nah, ini dia ya. Jadi sudah sama antara R sama Smart PLS ya, baik reflektif maupun yang formatif. Nah, kemudian kalau kita merujuk kepada di bukunya Hair ini ya, bukunya Hair ini dia mengatakan cek dulu signifikansinya. Berarti Bapak Ibu kita ke outer weight. Ternyata KP1 ini tidak signifikan. Kenapa? Karena p-value-nya lebih dari 0,05. Yang lain signifikan semua. Oke? Nah, berarti ini KP1 adalah calon-calon indikator yang akan di-delete. Calon ya, calon. Nah, kemudian KP3 juga tidak signifikan. KP4 juga tidak signifikan Bapak Ibu. Oke? Berarti kata Hair, kalau dia tidak signifikan, maka periksa kembali indikator loadingnya. Oke, yang lain signifikan aman ya. Ini yang hijau-hijau ini berarti aman. Artinya di bawah 0,05. Oke, aman ya kalau ini. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu ini kalau tidak signifikan di apa? Cek indikator loadingnya. Kalau di atas 0,5 atau sama dengan itu aman. Kalau di bawah itu tidak aman. Maka kita kembali ke outer loading. Ini namanya outer loading. Ya, ini ya, outer loading. Coba cek tadi, yang tidak signifikan di outer wake adalah KP1. Coba cek outer loadingnya. Outer loading KP1 di bawah 0,5. Ini. Di bawah 0,5. Tapi kata Her, kalau di bawah 0,5 cek juga signifikansinya. Apakah signifikan atau tidak? Nah, ternyata dia di sini signifikan.
Berarti KP1 ini dipertimbangkan untuk dihapus. Dipertimbangkan ya untuk dihapus. Artinya kalau misalnya penting indikator itu ya jangan dihapus. Kalau tidak penting ya hapus saja. Oke, jangan sampai mengganggu validitas diskriminan dan validitas-validitas yang lain Bapak Ibu. Oke ya. Nah, ini alurnya ya. Pertama saya ulang lagi. Outer wake dicek. KP1 tidak signifikan. Kalau tidak signifikan ke outer loading. Apakah di bawah 0,5? Kalau di bawahnya pertimbangkan untuk dihapus kalau dia masih signifikan. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, KP3 dan KP4 sudah di bawah 0,5 juga tidak signifikan. Maka KP3 dan KP4 ini dipastikan di delete. Ya, dipastikan di delete. Ini setelah itu Bapak Ibu ini kita tinggal delete di sini ya, KP3 dan 4. Ini 3, kita klik kanan delete. 4 delete. Gitu ya. Nah, coba kita lihat di apa namanya di R. Di R itu kalau mau munculkan seperti tadi ini. Oke, di bootstrap dulu. Oke, hasil bootstrapnya hasil. Nah, ini dia. Ini di mana dia? Outer wake. Nah ini. Kita cek outer wake-nya. Ini p-value. Ah, memang KP1 ini 0,120. Oke, muncul pertanyaan, apakah sama antara p-value di Smart PNS dan di LOSA dan di R? Tidak. Karena ingat ya, untuk mendapatkan p-value di metode SampleS itu menggunakan metode bootstrap. Dan bootstrap itu adalah pengambilan sampel yang berulang dan tentu berbeda kasus, apalagi berbeda software ya, pasti akan berbeda cara pengambilan sampelnya ya, cara replicate-nya ya, cara pengulangan pengambilan sampelnya sehingga dipastikan bootstrap p-value-nya itu berbeda setiap software. Tapi yang sama itu adalah estimasinya karena ini formulanya itu tidak melakukan randomisasi ya di sini. Oke. Sesama R pun itu bisa beda. Kalau di sini kita setting inputnya lebih dari 50 ya apa. Dulu Smart PLS 3 itu setiap kita run lain-lain p-value-nya beda-beda setiap kita run. Ya, sekarang Smart PLS 4 itu sudah bisa disetting bahwa bisa set sheet-nya itu static atau random harga pilihan kan. Nah, berarti ini kita lihat KP1 ternyata memang dia ini tidak signifikan Bapak Ibu ya. Ini p-value-nya KP1 tidak signifikan. Maka caranya kita tinggal lepas di sini ya yang KP1 itu. Oke. Kita cuma ngambil 2 sampai 5 dan seterusnya. Atau kita bisa lihat di sini buat di sini semacam vektor ya dan seterusnya. Oke. Nah, ini caranya ya untuk menguji apa namanya kevalidan atau tidak validnya suatu indikator. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya mau pakai Losari ya. Dia tidak banyak klik-klik seperti ini. Oke, ini klik, ini coding. Nah, sekarang saya mau pakai Losari. Mana dia? Nah, ini. Tolong Bapak Ibu, jangan digunakan dulu ininya ya. Softwarenya karena biasanya kalau pakai seperti ini loadingnya karena tidak bisa bersamaan dengan jumlah yang banyak. Oke, ini kalau pakai Losari ya. Ini hanya saya buka di laptop saya, tapi sama ya di server. Langkah pertama, kita upload datanya dulu. Terus, kemudian yang ini. Oke, sudah. Kemudian kita build model. Tadi itu contoh soalnya ini ya. Ada yang masih ingat berapa jumlah laten di sini Bapak Ibu? Ada berapa jumlah laten? Variabel laten? 5. 5 ya. Oke, KL, KM, SR, CR, dan KP. Berarti Bapak Ibu ini kita geser 5 ini. Ya, kita geser ke 5. Lalu kita klik confirm the number of laten. Ya.
Ini kita tulis di sini KL, kemudian KM, kemudian SR, kemudian CR, ya. Ini CR. Kemudian setelah itu adalah KP. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik confirm the names. Oke. Ini prosesnya akan membuat script seperti ini ya. Akan membuat script seperti ini. Hanya saja Bapak Ibu yang muncul di hadapannya adalah klik-klik. Tapi di belakangnya ini adalah membuat script seperti ini. Tadi Bapak Ibu menulis KL, KM, SR itu membuat ini nih. KL, KM, SR dan seterusnya di sini. Oke ya. Kemudian kita centang KL1, KL2, KL3, KL4, KL5. Oke. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu KM juga, berarti KM1, 2, 3, 4, 5. Lalu SR, berarti SR1, 2, 3, 4, 5. Kemudian CR, Bapak Ibu, CR1 sampai 4. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian KP, KP 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Nah, ini ada tambahan Bapak Ibu. Karena KP ini adalah formatif, ini yang lain reflektif, maka cukup KP yang dicentang di sini. Ini ada keterangannya. Apakah ini formatif? Oke. Apakah ini formatif? Maka kita centang di sini KP saja. Yang lain jangan dicentang Bapak Ibu. Ya, yang lain jangan dicentang. Oke, kemudian setelah itu kita ke model strukturalnya, ya. Untuk membentuk ini saya langsung kasih lihat ya dapurnya nih Losari ya. Untuk membentuk ini KL, KM, SR ke citra dan kepuasan. Berarti contoh ini KL ke citra, ke KP juga, KM ke citra, KP juga, KSR ke citra dan ke KP juga ini ya. Ini semua ke CR dan ke KP ini SR ke sini, SR ke sini. Nah, ada tambahan Bapak Ibu. CR juga ke KP. Berarti CR itu centang ini. Ya, CR-nya dicentang. Oke. Oke, sekarang kita buat indirect efeknya. Pengaruh tidak langsungnya, yaitu seluruh yang sini, yang tiga-tiganya ini ke KP. Oh, maaf. Apa yang saya share ini? Apakah saya share slide-nya juga ya? Sorry ya. Oke, ini. Nah, ini seluruh yang tiga-tiganya ini ya, yang apa namanya KL, KM, SR dan CR ini itu ke KP melalui CR, Bapak Ibu. Berarti kalau begitu ini kita centang KL ke KP melalui CR. KM ke KP juga melalui CR. SR ke KP juga melalui CR. Berarti mediasinya cuma satu Bapak Ibu ya. Lalu kita run. Supaya muncul mediasi ini diklik apa ya? Tadi nggak muncul saya coba. Nah, mediasi diklik yang mana Bu Nunu? Yang kolom ini loh, kolom yang menunjukkan CR ini kan kalau dia nggak muncul, harus diklik apa otomatis muncul ya? Di, Bagian ini. diklik dulu Bu, diklik dulu, dicentang dulu, baru diklik CR-nya. Nggak atasnya itu loh, please apa itu? Please check please. Ya, diklik itu, please checklist if there any. Oh, itu harus diklik biru itu ya? Ya, Ya, makasih. wah, berarti Bu Nunu lagi praktik ya. Nggak praktek tadi pagi. Oke. Nah, ini sudah keluar, ada tambahan sedikit Bapak Ibu ya. Tadi sore saya coding lagi nih. Bagaimana supaya tampil heat map-nya seperti ini. Heat map ini menunjukkan korelasi
ini antar indikator, ini antar laten. Supaya kelihatan indikator mana yang memiliki korelasi yang tinggi dan yang rendah. Ini kelihatan loading mana, apa namanya, laten mana yang memiliki korelasi yang tinggi. Oke, ini tadi sore saya coding ini ya. Tapi saya sudah update di servernya. Nah, Bapak Ibu ya, cara pertama kita langsung merujuk ke bukunya Her ya. Mana itu buku? Nah ini ya, kita pindahkan ke sini dulu. Oke. Cara pertama, cek apakah wake-nya signifikan atau tidak. Nah, ini kami di Losari ini sudah otomatis menyusunnya sesuai dengan buku ini ya. Sesuai dengan buku bahwa pertama adalah cek dulu indikator reliability-nya. Ternyata Bapak Ibu ya, ternyata di sini memang KP1 ini tidak signifikan. Di sini 120 ya. Tadi di Arjo itu kalau tidak salah 120. Oke. Di sini juga tadi 120 ya di R-nya. Ini 120 ini nih. 0,120. Oke ya, 0,0120. Oke. Kemudian sama ya di R sama di Losari. Pasti sama karena sama-sama bahasa pemrogramannya R. Oke. Oke ya. Nah, di sini dikatakan ini ya, saya sudah lengkapi di sini. Bobot indikator diperiksa untuk mengevaluasi kontribusi relatif indikator formatif. Ini Bapak Ibu akan muncul kalau ada pilihan formatif di sini. Seandainya tidak dicentang ini, maka ini juga tidak muncul. Ini ya, indikator W tidak muncul. Supaya tidak terlalu banyak output keluar ya. Kayak di Smart PS itu kan banyak output yang keluar ya. Kita bingung sendiri. Yang mana sih yang sebenarnya kita mau periksa. Jadi ini indikator wake ya, hanya muncul kalau ada formatif. Yang kedua Bapak Ibu, indikator formatif diharapkan memiliki bobot yang signifikan, yaitu P-nya kurang dari 0,05. Jika bobot indikator tidak signifikan, nilai loading dapat diperiksa sebagai bukti pendukung. Nah, lihat di sini. Kalau dia tidak signifikan, maka nilai loading atau loading indikator pendukung ya bahwa apakah dipertahankan atau di delete. Oke. Dan indikator dengan loading 0,5 dapat dipertahankan. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat. Indikator formatif berikut tidak menunjukkan bobot yang signifikan yaitu KP1, KP3 dan KP4. Ini merah sendiri nih, ya. Tiga-tiganya nih merah. Sekarang kita cek indikator loading KP1 Bapak Ibu itu memang di bawah 0,5. KP3 juga di bawah 0,5. KP4 juga di bawah 0,5. Walaupun yang KP1 signifikan ya. Nah, seandainya Bapak Ibu ya, seandainya ya ini kita berandai-andai ya, ini merah KP1, tetapi di sini KP1-nya adalah 0,6 misalnya, di atas 0,5, maka di sini tidak ada yang berwarna merah. Jadi kami sudah buat ya, saya sudah buat ini bahwa kalau dua kondisi ini terpenuhi, oke, maka jangan ada merah ya, jangan ada merah. Tapi karena ternyata sudah tidak signifikan, loadingnya juga di bawah 0,5, maka ya harus merah. Ini ya. Ini yang agak repotnya di smart di Sempeles ya kalau kita ngolah data ya. Itu memastikan bahwa tidak ada lagi yang merah-merah ya di bagian indikator wake dan seterusnya. Nah, apa langkah yang dilakukan Bapak Ibu ya? Berarti kita menghapus KP 3, 4 dan 1. Ini saya sekaligus ya menghapusnya ya. Harusnya sih satu-satu ya kalau nanti ngolah data benaran ya, satu-satu. Saya langsung saja hapus semua yaitu KP1, 3 dan 4. Ini KP1, KP3 dan KP4. Oke, baru kita run lagi. Oke, kita mesti tunggu dulu ini.
Kalau ada yang mau bertanya silahkan ya sambil menunggu softwarenya jalan. Izin bertanya, Mas Fakri. Ya, silahkan Bu Nenung. Eh, Formatif tadi kan yang membentuk. Ya, Kalau dilihat dari gambar, untuk CR itu apakah nggak membentuk dari KL, KM, sama SR? Apa nggak masuk harus lengkap semua variabel atau bagaimana? CR. Gimana Bu? Coba bilang ini CR. Ini kan dapat dari KL, KM, dan SR. Jadi regresnya dari dependen dari KL, KM, dan SR. Apa itu nggak masuk formatif? Yang disebut formatif reflektif itu adalah indikator dengan konstruknya. Tentu KL, KM, SR adalah formatif ke CR pasti ya. Berarti Karena nggak usah dicentang ya itunya. nggak usah centang ini. Karena ini reflektif. Ini reflektif, ini reflektif. Kenapa reflektif? Karena panahnya mengarah ke indikator. Yang panahnya dari indikator ke konstruk hanya KP. Maka cuma KP yang dicentang sebagai formatif. Itu ya Bu Nununya. Jadi anu ya, tidak boleh ya. Saya bingung saya. Kayak gini lah. Kalau menurut saya karena formatif tadi kan KP ini mendapatkan independen dari KL, KM, SR, dan CR ya. Ya, Ya. Terus kemudian pertanyaan saya, apakah CR ini nggak masuk? Karena CR ini ada mendapatkan independen dari KL, KM, dan SR. gini Bu. Menentukan formatif dan reflektif itu bukan hubungan antar laten, tapi hubungan laten dengan indikatornya. Jangan dulu kita bahas Bu yang inner, ya. Inner itu artinya antar laten, jangan dulu. Yang kita bahas sekarang adalah measurement model, model pengukurannya outer. Apa itu outer? Hubungan Oke, oke. antara Paham, paham, paham ya. outer dengan Paham, laten ya. paham. Terima kasih. Ya, Bu ya. Jadi kita fokus dulu nih. Kita fokus dulu ke KL-nya, kita fokus ke KM-nya, kita fokus ke SR-nya masing-masing indikatornya dulu. Inilah yang ribetnya kalau ngolah SEM ya, SEMPLS ya itu measurementnya yang lama. Kalau yang urusan dalam ini gampang ini ya. Ini yang dalam yang gampang. Yang sulit kalau tidak sesuai dengan teori ya. Ya, Ya, terima kasih. Terima kasih. ya oke ini sudah keluar ya. Sudah keluar. Berarti indikator weight-nya sudah aman ya, sudah tidak ada lagi yang merah. Indikator loading juga sudah aman ya, tidak ada yang merah. Oke, lihat VIP-nya ya. VIP itu tidak boleh lebih dari 3 atau 5 atau 10. Saya ngambil yang populernya itu 5 ya. Maka VIP-nya aman. Jadi step 1 ini aman ya. Panjang kan? Ini step 1 ini aman ya. Oke, berarti kita masuk ke step 2. Ada yang merah. Ini yang menarik Bapak Ibu ya. Saya 2 hari ini berpikir ya, kok bisa ini merah? Padahal yang selama ini yang populer itu yang kita kenal bahwa kalau nilai Cronbach alpha di atas 0,7 maka aman. Begitupun dengan ROA, begitupun dengan composite reliability ya. Yang saya pahami selama ini begitu ya. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita amati bukunya Hare, ini ya, bukunya Hare, dia mengatakan bahwa Cronbach alpha, composite reliability dan ROA itu kalau lewat dari 0,95 maka dianggap terjadi redundan ya atau kemiripan ya antar pertanyaan. Mana itu? Saya akan carikan ya. Ini terjadi. Nah, ini ya. Bapak Ibu kalau baca referensi ini menarik ini bukunya Hare ya yang ini. Ini ya. Reliability itu antara 0,6 sampai 0,7 itu ini ya, considered bisa diterima ya. Kemudian antara 0,7 sampai 0,90 itu sangat memuaskan ini ya. Katanya bagus ya. Kemudian nilai di atas 0,9 dan di bawah 0,95 ini adalah mulai bermasalah apalagi di atas 0,95.
artinya terjadi redundant indikator. Saya telusuri ternyata indikator redundant itu artinya pertanyaannya apa namanya mirip-mirip ya, tidak ada variasi dalam jawaban responden. Oke, ini yang saya gunakan referensi sehingga Bapak Ibu saya buat begini juga. Kalau di antara 0,7 sampai 0,95 maka terjadi apa namanya eh, apa namanya terjadi redundant ya, bisa menjadi perhatian. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ya, ini per ini ya, per Latin ya. Ini KL-nya, ini KM, ini SR, ini CR. Oke. Kemudian di buku ini juga dijelaskan bahwa dari ketiga metrik ini, Cronbach Alpha, ROA, dan Composite Reliability itu lebih diutamakan ini yang dua. Ini metode tradisional yang dulu, yang mulai tidak terlalu eh, powerful dibandingkan yang dua ini. Makanya saya tulis begini, Bapak Ibu. Reliabilitas konsistensi internal diperiksa menggunakan ROA, Composite Reliability sebagai ukuran reliabilitas yang utama. Dengan Cronbach Alpha sebagai estimasi batas bawah yang konservatif. Meskipun Cronbach Alpha dilaporkan, ini maksudnya ditulis ya, untuk kelengkapan evaluasi utama tetap pada ROA dan ROC. Itu saya ambil dari buku ini Bapak Ibu ya. Nah, saya ambil dari buku ini. Oke. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau kita perhatikan semuanya aman karena di atas 0,7. Namun ada yang terlalu tinggi. Ini tinggi nih yang merah-merah nih, melewati 0,95. Oke ya. Tidak ada cara lain selain memperbaiki apa namanya pertanyaan-pertanyaan dan keacakan sampel yang diambil. Ya, jangan sampai satu orang menjawab banyak pertanyaan. Itu kan jawabannya bisa sama. Oke ya. Sehingga Bapak Ibu, ini kalau mau ketat ya, mau ketat seperti bukunya Harry ini, kalau mau ketat. Tapi kalau misalnya itu kan bisa diakali, yang penting di bawah di atas 0,7 berarti aman lah. Nah, itu bisa diatur di sini, Bu. Ini bill model. Ini opsi-opsi saya sudah siapkan di sini ya. Beberapa opsi. Kalau mau atur-atur angkanya, ya itu yang penting referensinya mendukung ya. Misalnya di sini saya naikkan tadi berapa itu? Yang paling tinggi misalnya 0,994. Berarti kita pasang 0,995 ya. Ini 0,995. 995. Ini ya, nggak apa ini. Ini tidak merah lagi. Nah, ini tidak merah lagi. Sehingga dikatakan bahwa seluruhnya itu terpenuhi untuk konstruk reliabilitasnya. Oke, itu kalau menggunakan teori ini ya bahwa harus di atas 0,7 ya. Tapi ini tetap dikembalikan ke Bapak Ibu referensi yang digunakan. Kalau mau agak ringan ya pakai ini ya. Yang penting di atas 0,7 aman gitu ya. Kemudian step ketiga, convergent validity. Oke, convergent validity itu adalah nilai AVE-nya. AVE-nya itu di atas 0,5 atau sama dengan. Ternyata semua di atas 0,5. Apa sih itu convergent validity? Convergent validity itu artinya seberapa bagus suatu indikator menjelaskan masing-masing latennya. Kalau convergent diskriminan seberapa berbeda antar laten satu yang satu dengan yang lain. Oke, misalnya KL dan KM berbeda tidak? Tidak seterusnya. Jadi ini eh, yang step 3 aman. Nah, step 4 lagi ya ada HTMT, kemudian ada funnel Laker. Beberapa artikel juga saya baca bahwa ternyata HTMT yang lagi populer untuk melihat perbedaan antar laten dibandingkan dengan funnel Laker. Setelah kita telusuri ya, kita telusuri juga formulanya, ini formulanya. Memang HTMT ini agak lebih ribet ya. Ribet dalam menghitung perbedaan. Funnel Laker ini agak mudah. Sehingga banyak reviewer itu memilih tampilkan HTMT-nya. Kalau mau aman, tampilkan keduanya. Ya, kalau semuanya terpenuhi. Oke, jadi HTMT itu tidak boleh
di atas 0,95 dan tidak atau 0,9 ya, tidak boleh. Atau bahkan yang paling ketatnya adalah jangan lebih dari eh, satu ya kalau mau apa namanya agak longgar ya. Kalau 0,9 itu yang lebih ketat. Nah, ini Ponnelleker juga teorinya setiap korelasi ini ya jangan lewat dari akar AP-nya. Akar AP dari sisi sini sama akar AP dari sisi sini. Jadi ini dibandingkan dengan ini dibandingkan dengan ini. Oke, itu semuanya sudah kita tangani dengan kalimat-kalimat ini ya. Cross loading juga ini sudah mulai eh, tidak digunakan ya semenjak ada HTMT ini. Tapi kami tetap menampilkannya. Oke. Berarti Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada merah-merah begini, berarti urusan outer model selesai. Ini kita bisa cek AI-nya ya. Berarti ini aman ini, urusan urusan luar-luar ini aman. Sisa urusan dalam-dalam. Nah, ini ya, urusan dalam-dalam ini yang bergantung hipotesis yang kita bangun, apakah mendukung teori atau tidak mendukung teori. Oke. Nah, itu Bapak Ibu cukup ini IE-nya ya, ini IE-nya. Kalau Bapak Ibu tidak puas dengan hasilnya ini boleh dikirim ke ChatGPT. Kemudian Bapak Ibu, kita ke model struktural atau inner Pak, model. Pak Rizal mau tanya sebentar, Pak. Ya, silakan Pak Andri. Oke. Eh, tadi kan kayaknya yang diukur VIP-nya hanya yang formatif ya. Apa Dan artinya apakah semua laten yang lain yang represif juga tetap dihitung VIP-nya? dihitung apa ya Pak? VMB apa? Oh, VAV-nya. Oh iya, Iya, sorry. VIP-nya ya, ini. iya. Hanya yang formatif Bapak. Karena VIP itu seperti regresi berganda kan ini kan, regresi berganda. Oh iya, betul ya. Panahnya kan ke dalam. Ini X, X1, X2, X3, sampai S5 ini Y. Iya. Nah, regresi berganda itu tidak boleh ada korelasi yang tinggi antar sebab. Hmm. Kalau ini tidak perlu di-fitkan karena Oh iya, sebabnya betul satu, ya. akibatnya banyak. Gitu, oke, oke. Oke, lanjut ya Pak Andri ya. Oke, oke. Makasih ya, Pak Rizal. Sama-sama, Pak. Oke, sekarang kita ke model struktural. Nah, ini sesuai hipotesis. Di model struktural juga Bapak Ibu perlu dicek VIP-nya. VIP-nya dulu. Jadi kita jangan beranggapan bahwa smart peles atau sempeles ini bebas asumsi, bukan ya? Hanya bebas di asumsi normalitas, ya. Asumsi VIP masih ada, autocorrelation ya, multikolinialitas ya masih ada. Nah, ternyata Bapak Ibu, antar laten ini ya, misalnya CR ini kan sebabnya ada tiga, KL, KM, dan SR. Ini sebabnya dia CR. Sedangkan KP sebabnya ada empat. Sebab satu, sebab dua, sebab tiga, sebab empat. Dalam regresi itu Bapak Ibu, antar sebab tidak boleh terjadi di korelasi yang tinggi atau multikolinearitas ya. Nah, kenapa cuma dua muncul tabel? Karena hanya CR dan KP yang menjadi akibat dari masing-masing sebabnya. Ini akibat dari sebab ini adalah akibat dari sebab-sebab yang di sini. Nah, kita cek di sini ternyata VIP-nya ini di bawah 0,5 bahkan di bawah 0,3 maka aman. Oke ya. Bagaimana kalau tidak aman ya? Artinya ada yang sama ya. Usahakan ini menjadi second order ya. Karena dia sama maka dianggap second order saja. Itu triknya ya. Kalau misalnya ada laten yang memiliki kemiripan maka dibuat ke second order. Insya Allah second order itu di pekan depan ya, satu malam insya Allah. Oke, berarti step satu selesai. Ini juga, Bapak Ibu, saya mengacu ke buku itu. Ya, kalau model struktural itu periksa dulu VIP-nya. Nah, kita masuk di bab 6. Bab 5 ini, mana bab 6? Ini ya. Nah, ini. Nah, di buku ini juga dijelaskan step-stepnya. Pertama, periksa dulu multicolnya atau collinearity-nya. Oke. Yang kedua, periksa signifikansinya. Oke. Nah, ini dia stepnya. Sampai ke model comparisonnya.
Oke, kemudian kita periksa di sini. Wah, ini jelas ya bahwa yang merah-merah itu tidak signifikan. Artinya lebih dari 0,05. Berarti kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap citra rasa. Oke, kualitas layanan berpengaruh kepada kepuasan dan seterusnya. Ini namanya pengaruh langsung, direct effect. Oke, kemudian ini total effect. Total effect itu adalah direct ditambah, ya, ini direct ditambah dengan perkalian direct ini dengan direct ini. Ada dulu istilahnya itu menghitung dengan menggunakan formula Sobel, ya, perkalian ini, oke, untuk menguji uji Sobel namanya, ya, untuk melihat signifikansinya. Tapi kalau dengan R ini, ya, dengan Smart PLS juga, dengan Losari juga, ini tidak perlu lagi ada uji-uji Sobel, ya, karena sudah muncul value-nya, ya, sudah kelihatan signifikan atau tidak. Dulu waktu manual ya ada itu, ya, ada uji Sobel. Oke, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, nah, ini tinggal disesuaikan dengan hipotesisnya, rumusan masalahnya. Nah, berikutnya adalah indirect effect. Indirect effect ini artinya pengaruh tidak langsung atau efek tidak langsung. KL melalui CR ke KP. Artinya pengaruh KL ke KP melalui CR tidak signifikan juga. Oke, maka di sini semua sudah ada keterangannya. Oke, ini boleh kita klik untuk AI-nya. Model fit-nya juga ini kita sudah jelaskan pekan lalu, ya. Sebenarnya ini hanya pengulangan saja. Sisa di sini fokusnya kita ada formatif. Oke, ini model fit-nya juga aman, ya. Ini terlalu kecil ini, ya. Ini agak lumayan. Oke, ini efek size-nya, ini prediksinya, ya. Kita sudah bahas pekan lalu yang ini, ya. Dan outputnya juga kita sudah bahas pekan lalu. Oke, Bapak Ibu, ya. Ini kalau ada formatif. Sebelum saya lanjut ke topik berikutnya, mungkin ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Silahkan. Ingin bertanya, Mas. Silahkan, Bu Nunung. Tadi kalau adjusted R square-nya terlalu kecil, solusinya bagaimana? Tadi 0,001. Oke, R square yang kecil itu menunjukkan bahwa yang kita tempatkan sebagai sebab bukan sebagai sebab yang sebenarnya. Oke, maka harus, ya, kita mencari variabel yang memiliki korelasi yang tinggi terhadap akibatnya. Ya, karena banyak begitu, ya, banyak saja perhatikan hanya sekedar membuat panah-panah sembarangan, tidak melihat yang mana sebenarnya sebab, yang mana akibat. Jadi perlu dihitung dulu korelasinya, Bu, ya. Korelasi yang tinggi sebab ke akibat menunjukkan nanti R square juga akan tinggi. Itu Bu Nurul, ya. Apakah harus bagus nanti di suatu hasil analisis? Gimana Bu? Harus bagus, Bu. Apakah harus bagus modelnya? Iya, R square-nya itu diharuskan ini, ya, harusnya tinggi supaya betul-betul menunjukkan bahwa sebab itu adalah menjadi sebab terhadap nilai Y-nya. Karena begini Bapak Ibu, ya, ada pertanyaan yang menarik, ya. Yang mana lebih penting, signifikansi atau nilai R square? R square Nah, kalau lebih gede ya benar Bu, square-nya. ya, R square. Karena R square itu menunjukkan kekuatan suatu sebab menjadi sebab terhadap akibatnya. Kadang ada sebab, kadang ada sebab X, maksud saya, kadang ada X memiliki, ya, memiliki atau signifikan terhadap Y, tapi nilai R square-nya rendah. Itu kebetulan, ya, alfanya itu sedikit di atas dibandingkan p-value-nya. Tapi kalau di ekonometrik itu, ya, ekonometrika biasanya R square yang lebih utama dibandingkan dengan signifikansi saja. Kira-kira begitu Bu Nunung, ya. Ya, maksud saya gini, kalau suatu saat kita penelitian, kemudian hasilnya seperti itu, apakah kita harus menambah variabel atau mengganti model atau bagaimana? Kan nggak selesai-selesai. Ya, menambah variabel boleh Bu.
ya. Tetapi kalau menambah variabel jangan lihat R square-nya, lihat adjusted R square-nya. Karena kalau kita bersimulasi, ya, semakin banyak variabel yang masuk ke dalam model, R square itu semakin tinggi. Padahal tidak seluruh sebab yang masuk atau variabel yang masuk itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akibat. Jadi jangan lihat R square-nya, lihat adjusted R square-nya. Kemudian kalau memungkinkan tambah variabel silahkan. Atau malah dibuat sedikit variabelnya malah R square-nya naik. Jadi memang ini Bu ya, parsimoni ngolah data itu ya. Kalau bisa diusahakan di atasnya 50% lah R square-nya. Kasih. Oke, baik Ibu ya. Kita langsung masuk ke dalam kasus yang kedua. Ini saya perlihatkan saja ya soalnya terkait dengan apa namanya mencoba sampai dia valid itu sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Ini saya hanya mau tunjukkan bagaimana mengolah kalau kasusnya begini. Sudah kelihatan di sini Bapak Ibu yang slide saya, Ya, Ya, yang mediasi ada dua ya. ya. Oke, ini contoh soalnya misalnya. Ini pengaruh kualitas layanan, kualitas makanan, ya, dan suasana restoran terhadap kepuasan pelanggan melalui citra restoran dan nilai yang dirasakan. Ini di sini ada reflektif, 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 formatif, reflektif, dan reflektif. Berarti ada formatif satu. Kalau kita lihat gambarnya, ini hanya dummy Bapak Ibu ya. Hanya dummy saja. Kalau kita lihat gambarnya, ada dua mediasi di tengah ini ya. Ada dua mediasi. Ini eksogen, ini mediasi, ini endogen. Oke, bagaimana cara ngolahnya pakai Losari? Ya, pertama-tama Bapak Ibu kita apa namanya gunakan datanya yang baru, kita upload yang baru, ya, pakai data yang ketiga, ini dua mediasi lalu open. Oke, kalau sudah masuk Bapak Ibu, kita buat modelnya. Nah, modelnya itu coba kita dekatkan ini, ya. KL KMSR itu berapa latenya sini? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini geser ke 6. Confirm the name. Lalu di sini diketik ulang ya. KL, KM, apa lagi? SR, lalu CR, lalu VV, PV ya. PV percent value ya. Kemudian KP. Oke. Kemudian confirm the names. KL itu KL 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian KM 5 ya. KM juga sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. SR juga sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. CR-nya itu CR-nya sampai 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kemudian PV-nya itu 1, 2, 3, 4. Lalu KP-nya 1, 2, 3, 4. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu yang belum saya centang? KP5. Ya, ini sudah Pak. Apa lagi yang belum saya centang? Lihat baik-baik. Ayo, apa kira-kira Bapak Ibu? Saya sengaja tidak centang ini. Formatif. Ah, betul ya. Terima kasih Pak ya. Nah, ini dicentang. Formatif.
Karena ini KP yang formatif, yang lain tidak ya, reflektif semua. Oke, setelah itu Bapak Ibu, kita lihat panahnya yang inner modelnya, model strukturalnya. Semua KL, KM, SR, semuanya ke CR, semuanya ke VV, semuanya ke KP. Oke, kalau kita perhatikan panahnya yang banyak ini tiga, semuanya ke sini masing-masing. Berarti kalau begitu, ini tiga, semuanya ke sini. Ini, ini, ini centang, 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 centang. Kemudian Bapak Ibu, CR ke KP, CR ini sebab ya, ini ya, saya ulang lagi, lihat panahnya, kiri ya. Ini ya sebab, ini akibat. Centang di sini, kemudian PV juga centang ke KP, centang juga. Oke, nah ini selesai ya. Nah sekarang ke indirect modelnya. Ini indirectnya. KL ke KP lewat CR. Ini bisa dibuat begini, Bu. KL ke KP lewat CR. Ini lewat CR. Pertanyaan berikutnya, bagaimana membuat KL ke KP lewat PV? Di mana dia? KL ke KP lewat PV. Sementara sudah diambil oleh CR. Oke ya, saya ulang. KL ke KP lewat CR. Lewat PV juga. Maka di sini CR sudah diambil oleh KL KKP atau KL KP diambil CR. Nah, untuk mengambil lagi VV ini kita tambah di sini Bapak Ibu ya. Tambahkan KP add. Sehingga kita bisa buat Bapak Ibu di sini untuk CR-nya dan di sini untuk apa tadi itu? VV-nya. Ya. Berarti KL ke KP lewat CR aman. KL ke KP lewat PP juga aman. Sisa menyesuaikan yang lain. KM sama SR. Berarti ini ke CR juga. Ini ke CR juga. Ini ke PV. Ini juga ke PV. Nah, oke. Sebelum saran, Bu, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya sebelum saran? Aman ya? Yang nambah tadi, Pak. Yang nambah. Ini, ya gimana Bu nambahnya? Ini, Yang dipilih. nambah tadi Hmm, add kemudian ditambah apa? KP ya? ya, Ditambah PV ya? ya. Nah, saya munculkan di sini di slide Bu ya. Ini ada di slide. Ini, oke. Centang-centangnya supaya nanti bisa dipraktekkan. Oke ya, sekarang kita run analisis. Ini sambil menunggu Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya Bapak Ibu yang lain. Ini saya tampilkan di sini ya, bahwa yang dicentang itu adalah KL, KM, SR ketiga-tiganya ini. Kemudian CR dan PV ini ke KP langsung ya. Ini. Kenapa? Karena ini ya, ini langsung ke sini. Kemudian ini yang dicentang CR, CR, CR. Ke KP ditambahkan ini ada add row karena tidak cukup untuk KP-nya. Oke, sambil menunggu itu Bapak Ibu ya, ini masih lama ini eh, apa namanya runningnya. Nanti kita akan masuk ke model yang bertingkat ya. Model bertingkat itu seperti ini Bapak Ibu ini. Kalau ada yang bisa mempraktekkan ini langsung ya, saya tinggal klik-klik-klik ini luar biasa ya. Kalau ada peserta yang mempraktekkan silahkan. Nah ini ya, sudah keluar Bapak Ibu, silahkan diperhatikan. Ini sudah keluar hasil yang tadi itu, yang model ini, ya ini. Ini measurement modelnya ya. Tentu kita tidak ini lagi yang merah-merah ini. Tadi sudah saya praktekkan caranya, ya. Ini sudah saya abaikan. Ya ini tadi juga. Oke. Kemudian apa namanya struktural model yang lebih utama ya ini. Ini.
Ini kenapa 3 VIP-nya? Karena CR ini dan VV dan KP adalah akibat dari yang lain. Ini bisa jadi akibat dari ketiganya ini. VV juga akibat dari sini. KP akibat dari semuanya. Makanya pada CR yang muncul cuma 3. Kalau VV yang muncul cuma KL, KM, dan SR. Kalau KP muncul ini lima-limanya. Ya. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya, ada yang di atas 5 ini. Ada juga malah 7. Maka SR dan PP ini dianggap sama. Coba kita lihat di korelasinya. Ini ini asumsinya dilanggar ya. SR sama PV. Coba kita lihat. SR sama PV. SR sama VV. Ah, memang tinggi ya. 0,71 ini. Ya, 0,71. Tinggi sekali nih. Tinggi dibandingkan yang lain. Ya. Ah, dia memang tinggi korelasinya. Maka ini dianggap sama ini. SR dan VV. Kalau kita lihat di measurement modelnya juga. Ya, memang HTMT-nya SR sama PP ini di atas 0,9. Jadi sebenarnya ya, metode samples ini ya itu saling berkaitan semua antara metode korelasi, metode HTMT, kemudian VIP itu berkaitan semua ya. Kalau kita turunkan seluruh rumusnya itu menarik ya dibongkar-bongkar ini rumusnya ya. Oh, ternyata korelasi itu larinya ke sini ya. HTMT itu begini dan seterusnya. Oke, jadi memang SR sama PP ini di atas 0,9. Berarti dia ini anggap mirip ya. Nah, ini apa namanya? Saya masih abaikan di sini ya yang merah-merah karena dari praktekan tadi. Yang saya mau jelaskan di sini adalah ini custom indirect effect-nya. Nah, betul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini saja ke sini 1. Ini ke sini lewat sini 2. Berarti ini ke sini itu 2 dilalui. Ini 2, ini 2 maka totalnya 6. Oke ya. Nah, ini selesai nih. Oke, terkait merah-merahnya ini tinggal dikaitkan dengan teori ya. Dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum selanjut ke model yang terakhir? Yang tadi Pak, yang hasilnya 5 dan 7 tadi, terus gimana solusinya Pak? Di high order Bapak. Oh, maksudnya? Di begini. Yang fitnya tinggi itu ya ada 2 cara. Cara pertama ya latennya itu dicari mana indikator yang membuatnya dia kuat korelasinya. Itu dulu Pak ya. Dicari indikator yang membuat korelasinya mereka kuat. Oke, itu satu. Yang Dari kedua loading faktor ya Pak? Dari loading faktor ya? dari cross loading Bapak. Oh, pas loading ya. Ya. Terus, Oh ya, contoh. Ini saya izin share screen lagi. Ini share screen. Nah, coba lihat. Kelihatan Pak Andri? dan Nah, tadi kan SR sama KP dianggap sama toh? ya, Cek di PV mana? Ini KP ya. Apa tadi yang sama Pak? Lupa saya. PP dan CR kalau nggak salah. Kan HTMT-nya. Ini SR sama PV ya. Ya, Nah, ternyata Bapak ini SR sama VV. VV kan ada 4 ya. VV1, VV2, VV3, VV4. Harusnya VV ini memiliki korelasi yang tinggi di VV. Di sini. Harusnya memiliki korelasi tinggi di sini. Ini contoh. VV2 korelasinya 0,84 di VP-nya. Berarti aman. VP3 memiliki korelasi yang tinggi di PV-nya juga aman. Tapi perhatikan Bapak, VP4 justru memiliki korelasi yang tinggi bukan pada tempatnya. Dia pada SR. Berarti Pak, yang membuat SR sama PV ini memiliki kemiripan yang tinggi karena akibat VP4. Ini.
Jadi jangan hapus, Ulangi, Pak. Ulangi, Pak. jangan hapus Ulangi, Pak. pipinya, tapi hapus pipi empatnya. Lebih lebih cocok indikator pipi 4 di SR dibandingkan di tempatnya sendiri. Nah, ini triknya ya. Sudah masuk Pak Andri? Yang dihapus apa ya, Pak? Yang dihapus ini pipi empatnya. Harusnya mestinya lebih tinggi yang di tempat sendiri ya. Iya, kan pipi Hmm. pipi itu kan pipi 1, 2, 3, 4. Nah, gini lagi ya, ini. Setiap indikator reflektif itu harus memiliki korelasi yang tinggi pada masing-masing latennya saja. Ya. Ini namanya confirmatory factor analysis atau CFA, ya, atau faktor analisis. Kalau misalnya dia memiliki korelasi yang tinggi di laten yang lain, maka dia tidak cocok posisinya di sini. Contoh, KL1 ini justru memiliki korelasi yang tinggi dengan KM. Maka Oh iya, iya. item pertanyaan pertama di KL1 ini cocoknya di sini. Ini Hmm. biasanya Bu, dengan istilah disebut di kalau kami ya di statistika namanya eksplorasi faktor analisis. Basis faktor. Ya, EFA ya. Artinya mencari indikator mana yang cocok dengan laten yang mana. Kira-kira begitu Pak Andri ya. Iya, iya, iya. Oke, Ya, sekarang saya terima mau kasih, Pak. lanjut di contoh yang berikutnya. Saya restart dulu R saya biar tidak terlalu lambat. Session restart ya. Oke, ini juga. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kasus yang terakhir, berjenjang. Ini. Kenapa saya katakan berjenjang? Karena ada peserta kita ya yang memiliki riset yang berjenjang sehingga saya tertarik untuk mengambil contohnya. Tapi saya menggunakan data saya sendiri yang dummy ini ya, dummy. Contohnya gini, ini soal ya, ini soal. Pengaruh kualitas layanan, kualitas makanan, dan suasana restoran terhadap kepuasan pelanggan melalui citra restoran dan perceived value secara berurutan. Oke, cuma kepuasan yang formatif, yang lain semua reflektif, ya. Lihat gambarnya. Mirip dengan ini gambarnya. Saya hanya tambahkan satu panah, ya. Ini ke sini. Ini. KL berpengaruh terhadap CR. KL berpengaruh terhadap KP. KL berpengaruh terhadap PV. Ya, itu pengaruh langsung namanya, direct effect. KL berpengaruh ke KP lewat CR. Satu, KL berpengaruh ke KP lewat PP. Ini panahnya dia, ini sama ini. Nah, namun ada lagi KL berpengaruh kepada KP lewat CR dulu, baru lewat PP, baru ke sini. Kalau kita perhatikan garisnya, ini ke sini satu, ini ke sini dua, ini ke sini tiga. Ini namanya mediasi bertingkat. Kan ada yang lebih panjang lagi ya. Ke sini seterusnya itu agak merepotkan juga software untuk mengolahnya ya. Nah, tapi ini namanya dua tingkat ya. Ini ke sini dulu, baru ke sini, baru ke sini. Ini baru KL Bapak Ibu. Belum lagi KM, belum lagi SR. Kalau kita lihat ini semua, maka rumusan masalahnya banyak sekali nih, kompleks sekali ya. Dengan soal seperti ini. Ini pun hanya dua di sini. Dan cuman dua bertingkat. Ya. Nah, bagaimana ngolahnya pakai software ya? Ini saya tetap nanti berikan skripnya ya, skripnya untuk olah manual ya ini. Ini tadi ini untuk dua mediasi ya ini, yang formatif cuma KP. Oke, ini yang tadi ya ini skripnya. Oke, oke. Kalau bertingkat ini,
KL, KM, SR ke kepuasan, ke citra, ke value. Betul ya? Nah, dari itu ini sambil kita run mana? Listen. Ini sambil kita run. Ini ya. Eh, ini dulu. KL, KM, S suasana ya, SR ke kepuasan, ke citra, ke value. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Berarti ini baris pertama ya, aman. Baris kedua, citra ke kepuasan dan value. Citra ke kepuasan, sini ding, ke kepuasan, ke value juga. Berarti citra ini ke sini juga, ke sini juga. Tetapi value, perset value hanya ke kepuasan saja. Ini hanya ke sini saja. Ya, ini hanya ke sini saja. Berarti ini ke semuanya, ketiga ini, tapi ini hanya dua saja. Ini, ini satu saja ke sini. Oke, ini amannya untuk skripnya ini. Nah, kalau dia signifikan tidak langsungnya, ini ada beberapa variasi. Agak panjang ini skripnya. Kalau pakai Losari ya tinggal diklik saja. Oke ya, sekarang saya mau praktekkan pakai Losari ini. Oke, kita login dulu. Yang belum berhasil login, pastikan register yang benar ya. Kalau misalnya sudah register yang benar dan belum login, pastikan sudah aktivasi. Ada kode PIN kami kirimkan ke email. Atau kalau misalkan sudah aktivasi, sudah bagus username-nya, tapi lupa passwordnya, klik ini, forgot password. Ya, oke. Oke, langkah pertama ya kita upload dulu datanya. Pastikan CSV ya. Sudah saya praktekkan pekan lalu cara membuat file CSV. Oke, pilih upload data. Klik browse. Mana itu? Yang bertingkat ini. Yang keempat ya. PLSM mediasi bertingkat. Open. Nanti saya masukkan datanya semua ya di RMS. Save. Terus model. Nah, bagaimana modelnya nih? Waduh, agak panjang ini. Berapa laten? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geser ke 6. Confirm the number of laten. Pertama, KL, KM, SR, CR, PV, KP. Ya, nih. Oke. Setelah itu dicentang masing-masing indikatornya. Oke, KM mana KM? KM 1, 2, 3, 4, 5. SR, SR 1, 2, 3, 4, 5. CR, mana CR ya? 1, 2, 3, 4 ya. Lalu PV, PV 1, 2, 3, 4. Kemudian KP, KP 1, 2, 3, 4, 5. Cek Bapak Ibu. Yang mana formatif? Oke, KP saja. Berarti dicentang di sini KP saja. Ya, yang lain tidak Bapak Ibu. Oke, sudah. Kemudian pengaruh langsungnya. Ini pengaruh langsung ya. Ini di bawah pengaruh tidak langsung. Oke, semua KL, KM, KSR ketiga-tiganya. Semua ya. Berarti ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. KL ke ketiga-tiganya nih. KM juga ke ketiga-tiganya. SR juga ketiga-tiganya. Lihat lagi sini. CR ini kedua-duanya. Ke PV dan ke KP. Berarti centang di sini CR.
Kemudian PV hanya ke sini saja. Centang di sini. Oke. Maka nanti akan seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang pengaruh tidak langsungnya. Nah, ini menarik ini. Perlu hati-hati di sini ya. Ini yang paling eh, krusial ya kalau bertingkat ini. Lihat di sini di soalnya ya. KL ke KP lewat CR. Berarti aman ya ini ya. KL ke KP lewat CR. Nah, sekarang bagaimana kalau KL ke KP lewat PP? Berarti kita butuh di bawahnya. Berarti tambah add ya. Nanti di add. Add untuk KP saja. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kalau ini ke sini lewat ini dan ini? Beda ya. Ini ke sini lewat ini. Beda dengan ini ke sini. KL ke KP lewat VP. Beda lagi KL ke KP lewat dulu di CR. Baru lewat di VP. Baru ke KP. Berarti KP ini kita butuh tiga ini ya. Kita butuh tiga ya. Seperti ini. Kita butuh tiga. Berarti kita butuh tiga di bawahnya. Kita tambah lagi satu. Tambah lagi satu. Berarti KP ini harus tiga. Oke, ini satu, dua, tiga. Oke, yang pertama dulu ya. KL ke KP lewat CR. Ini lewat CR. Aman satu. KL ke KP lewat PV. PV. Nah, aman. Yang ketiga, KL ke KP lewat dulu di CR, baru lewat di PV. Berarti CR dulu dipilih Bapak Ibu di sini. CR dulu, CR dulu baru PV. Oke. Berarti kalau begitu Ibu, KL sudah selesai. Selesai pekerjaannya KL. Sekarang sisa KM, SR disamakan saja. Centang, centang, centang. Oke, baru ini pilih CR. Pilih CR. Yang di bawah pilih PV. Yang ini dipilih CR dan PP. Ya. Kalau mau menghapus Bapak Ibu tinggal di ini ya. Di delete di keyboardnya. Oke, berikutnya adalah SR dulu juga. Ini SR dicentang. Oke. Ini dicentang. Ini CR. CR. Ini juga PV. Ini adalah CR dan PV. Ya. Aman ya untuk ini. Sekarang Bapak Ibu perhatikan lagi di sini. Ternyata CR ke KP ada juga mediasinya. PV. CR ke KP ini kan pengaruh langsung. Tapi CR ke KP lewat PP ini juga dianggap mediasi dari sini. Ini ke sini mediasinya. Maka di sini Bapak Ibu dicentang juga. CR ke KP lewat PP. Terserah mau pilih yang mana ya. Terserah mau di sini, mau di sini, mau di sini sama saja. Ini saja ya. Ini. Lewat PV. Ini. Ya. Kalau kita salah gambarnya. Oh ini kurang satu ya. CR ke KP. CR ke KP lewat PV. Ini saya screenshot dulu ya. Gantian tadi. Oke. Kemudian run analysis. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu, silakan bertanya. Ini kasus terakhir. Yang ingin bertanya silakan Bapak Ibu. Biasanya Pak Andri dan Bu Nunung ini yang sering bertanya. Boleh saya bertanya santai. Eh, Kalau tadi kan ada variabel yang harusnya analisis faktor dulu, ya. Eh, eh, Bagaimana kalau misalkan sebelum kita ke SEM itu analisis faktor dulu, memastikan bahwa dia itu masuk ke mana gerombolnya data itu, variabel. Gimana Bu? Kurang jelas Bu, tonton diulang Bu. Maksudnya gini,
untuk membuat variabel itu sebenarnya kan langkah awal kan analisis faktor. Ya. Ya. Nah, sebelum ke SEM, kita ngelakuin dulu analisis faktor, baru bentuk-bentuk variabel, baru ke SEM. Tadi kan ada dua, tadi yang di drop tadi apa ya? Yang PB4 itu tadi. Ya. PB4, itu kan diduga bahwa dia itu berkorelasi dengan variabel yang lain, toh. Berarti kan sebenarnya dia faktornya yang lain, bukan faktornya PV. Ya, Seperti benar. itu. Ya. Kalau misalkan ya idealnya perfectnya, kalau misalkan kita sebelum SEM atau PET, analisis faktor dulu untuk memastikan bahwa dia variabelnya itu. Oke. Eh, Kalau mau idealnya ya sebelum ke SEM itu memang harus di EFA dulu. Bukan CFA ya, karena CFA itu sudah gabungan antara CFA dengan PET itu adalah SEM. SEM itu gabungan dari analisis CFA plus PET analisis. PLS itu pendekatan lain, ya, bukan bukan gabungan dari yang tadi saya sebutkan. Yang jelasnya kalau SEM itu gabungan dari CFA dengan PET analisis. Nah, kemudian CFA ini baru menarik ya kalau semua indikatornya itu sudah sesuai dengan latennya. Nah, bagaimana kalau masih meraba-meraba? Artinya indikator ini sebenarnya miliknya siapa? Maka itu perlu di EFA dulu. Jadi faktor analisis itu ada dua ya, ada CFA, ada EFA. Confirmatory factor analysis sama explanatory factor analysis. Nanti kalau misalnya kita memiliki indikator yang banyak, sebaiknya di FA dulu, tapi menggunakan data-data yang masih sedikit ya. Artinya kalau eh, apa namanya, kalau kita mensurvei lapangan ya, atau turun ke survei ke responden, itu baru mau di FA kan nanti ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan laten yang diukur. Oke. Jadi saran saya Bu Nunu ya, kalau memang banyak indikatornya boleh EFA. Tapi kalau indikatornya sedikit, pertanyaannya sedikit, ya sebaiknya memilih indikator yang sudah banyak digunakan oleh orang-orang untuk latihan itu. Ya, pinjam. Artinya ini apa namanya baca beberapa riset tentang latihan itu, indikator apa yang mereka gunakan. Terima kasih. Ya, kira-kira begitu Bu Nunu ya. Ini saya cek apakah sudah running ya. Selesai. Oke ya, sudah selesai ya. Saya izin share screen lagi Bapak Ibu. Share screen-nya ini. Oke. Sudah kelihatan Bu Nunung? Sudah. Oke, ini dia modelnya. Lebih kompleks toh. Kuat. Ini KM ke sini. KM ke sini. KM juga ke sini. Ke KP dan PV dan CR. KL pun begitu, SR pun begitu. Nah ini kalau di kami ya di Losar itu tidak bisa digeser-geser ini gambarnya. Karena kompleks muncul begini ya. Kalau di Smart PLS itu bisa geser-geser. Tapi itu dia menggambar manual. Ya. Nah, ini karena dia formatif, ini kita sudah buat arah panahnya juga masuk ke sini. Nah, bagaimana bentuk struktural modelnya? Langsung ke struktural saja ya. Diasumsikan measurementnya ini selesai. Ini yang paling berat Bapak Ibu ya. Di sini memang paling berat ya. Di measurement model. Oke. Ini kita abaikan saja. Anggaplah di sini ya. Ini. Nah, ini yang tambahan. Ada tambahan bahwa KL ke KP lewat CR dan PV. Ya, ini. KL ke KP lewat CR dulu, baru lewat PV. Nah, ini hasilnya dia. Ini karena data dummy, maka ya begitu hasilnya kalau data dummy. Ini yang jelasnya gini Bapak Ibu. Semakin kompleks soalnya atau penelitiannya begini, maka perlu data semakin banyak. Ya, semakin banyak datanya. Dan ada aturan itu ya. 5 sampai 10 kali jumlah indikator. Ya, jadi ini Bapak Ibu ya, apa namanya,
cara mengolahnya kalau dia berjenjang atau bertingkat seperti ini. Kalau di scriptnya itu ya, tadi saya sudah sampaikan juga ini ya. Di scriptnya ini itu juga dibuat begini berjenjang ya. Nah, mediasi citra lalu value. Ke citra dulu baru ke value. Makanya di melaluinya ini dapurnya ya. Ini. Ini scriptnya dari Losari itu. From melalui to. Kalau cuma satu dilalui maka cukup satu saja sini. Tapi kalau melalui dua atau lebih, yang ditulis pertama adalah yang dilalui pertama, baru value. Nah, ini kalau kita script ya, begini bentuknya. Tapi kalau kita centang-centang saja, ini cukup begini saja. Tapi nanti insya Allah 100% sama hasilnya R dengan losari. Ya, oke Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya praktekkan di kesempatan terbatas ini. Ya, ada 3 model, model formatif, model dengan 2 mediasi, dan model dengan mediasi bertingkat. Ya, sebelum saya tutup Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya. Izin bertanya, Pak. Bu Sata, silakan Bu Sata. Ya, Pak, di model akhir tadi kan ada banyak yang nggak signifikan, Pak, ya, baik yang direct maupun indirect ya, Pak. Ya, Bu. Nah, cuman di gambar modelnya itu tetap keluar, Pak, ya, dia panah-panahnya. Iya. Nah, pertanyaan saya, pas kita bangun rumus model, apakah tetap kita masukkan itu rumus-rumusnya, Pak, yang nggak signifikan, atau kita buang, Pak, atau kita bangun dari awal lagi, nggak kita centang yang nggak signifikan itu. Yang indikator Yang apa ya? Yang antar variabel, Pak. ya jangan dibuang Bu. Nanti itu justru menarik Bu ya. Eh, Ketidaksignifikan antar laten itu bukan berarti penelitiannya gagal, tetapi itu menunjukkan bahwa ada insight baru dari temuannya. H0 diterima itu kan bukan berarti penelitian kita gagal, tapi itu ada insight baru. Jadi jangan dibuang Bu ya. Nanti kalau dibuang maka malah hasilnya itu semua signifikan. Reviewer juga itu akan curiga juga Bu. Ya, reviewer juga itu akan curiga kok bisa signifikan semua ya. Padahal modelnya kompleks. Jadi saran saya jangan dibuang, Mbak, Ibu ya. Jadi untuk bikin rumusnya itu nanti tetap masuk nggak, Pak? Yang Y sama dengan Iya, apa koefisien itu tetap masuk deh. langsung. Oh. Supaya nanti ada interpretasi persamaan. Ya, iya interpretasi persamaannya, Pak. Walaupun dia nggak asik tetap masuk, Pak. Nanti dikatakan bahwa setiap X meningkat persepsinya, maka Y juga meningkat. Oke. Tetapi ini tidak signifikan secara inferensial misalnya. Iya. Oh, Sebenarnya tetap ya. uji hipotesis itu kan membuktikan apakah sampel kita itu menggambarkan kondisi populasi, kan begitu intinya. Kalau secara sampel oke, berpengaruh, tapi secara populasi tidak kan? Makanya dalam hipotesis itu cukup kalimatnya berpengaruh atau tidak berpengaruh, itu sudah dianggap signifikan. Atau berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh signifikan. Perlu dihindari kata-kata berpengaruh dan signifikan, berpengaruh dan tidak signifikan, apalagi tidak berpengaruh dan tidak signifikan. Tidak signifikan. Ada Iya, kata iya. yang membuat kacau dalam interpretasi pembahasan statistiknya ya. Saya kira begitu, Bu. Iya, iya. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, yang lain Bapak Ibu silakan. Pak, ini jadi muncul pertanyaan gini, Pak. Ada istilah menggunakan positif dan signifikan nih. Ya. Itu nanti kesimpulannya gimana, Pak? Kalau selama ini kan mungkin hanya signifikan berpengaruh atau tidak signifikan berpengaruh, tapi karena ada kata positif dan negatif itu gimana kesimpulannya? Ya, kesimpulannya nanti Bapak Ibu tetap disebutkan bahwa pengaruh X terhadap Y, anggaplah X ini laten 1 dan laten 2 ya, Y-nya. Pengaruh X dan Y itu memiliki pengaruh yang signifikan positif atau positif yang signifikan. Artinya kalau X-nya naik, Y naik. Kalau X-nya turun, Y turun ya. Artinya itu begini turun naik begini. Bu. Seseorang yang memiliki persepsi cenderung ke hal yang setuju, itu akan mengakibatkan pada
variabel lain juga yang akan cenderung ke lebih setuju. Artinya dia memiliki persepsi yang sama terkait dengan fenomena yang diteliti. Kalau dia negatif, maka berlawanan arah, Bapak. Setiap X naik, Y turun. Setiap X turun, Y naik. Itu mana negatif, Bapak? Maksud saya penggunaan kalimatnya signifikan positif, signifikan berpengaruh positif atau positif berpengaruh signifikan. Oke. Artinya Nah, saya perlihatkan di softwarenya. termasuk kalau misalnya kebetulan arahnya ya salah satu bisa positif negatif tapi tidak signifikan. Penyebutannya apakah hanya cukup signifikan saja? Apakah tetap pengaruh negatif positifnya tetap disebutkan? Ya. Benar. Bentar ya, ini saya share screen kembali. Di software kami itu sudah menyebutkan itu, Bapak ya ini. Sudah kelihatan Pak Andri? Ya sudah. Ini ya. KM, anggaplah ini. KL, KP menunjukkan efek langsung positif yang signifikan. Gini Bapak, kalau bahasa Indonesia. Iya, positif Kalau signifikan. bahasa Inggrisnya itu, ini kalau mau dibuat bahasa Inggris di sini Bapak ya. Ada di My Profile, ganti bahasanya ke bahasa Inggris ya. Oh, Tapi mesti di run lagi ya, mesti di run lagi. iya. Nanti kalau coba kita buat dikirim, bisa nggak dikirim ini? Dikirim ke ChatGPT ya. Ya, biasa kalau bahasa Indonesia begini Bapak ya. Tidak langsung yang signifikan secara statistik ya. Kemudian kalau positif itu gini Bapak ya. Efek langsung positif yang signifikan. Signifikan. Gitu Pak Andri ya. Kalau nggak signifikan positif negatifnya nggak usah disebutkan ya. Ya usah Pak. Saya menunjukkan efek tidak langsung ya. Ini Pak ini tidak memiliki efek yang langsung. Oh iya. Tidak memiliki efek yang signifikan. Oke Pak ya, Pak Andri ya. Terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup pertemuan kita di sesi ketiga ini. Mohon maaf kalau waktunya sangat terbatas ya. Semoga bermanfaat dengan kasus-kasus yang masih sederhana Bapak Ibu ya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya besok malam ya. Besok malam itu kita akan fokus bahas yang namanya moderasi. Oke, Insya Allah semoga kita berjumpa besok malam di jam yang sama 19.30. Terima kasih sama Bapak Ibu. Kita akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Pak Hasan. Waalaikumsalam. Ya, sehat selalu. Barakallah. Warahmatullahi wabarakatuh.